Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah dari Eka Pertiwi Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan menyampaikan kasus 1. Kasus 1, di mana seorang murid tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri memang bagus. Nah, dengan demikian saya akan menyikapinya sebagai berikut. Dalam model Tirta, langkah-langkahnya antara lain tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, tujuan coach di sini untuk memecahkan masalah anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya. Baiklah, percakapannya kami mulai. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ada apa, Vivin? Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Apakah Vivin hari ini ada waktu? Ibu mau ngobrol. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu, udah perhatiin Vivin. Kebetulan Vivin juga ingin konsultasi ke Ibu. Ibu dengar kamu kesulitan berbaur dengan teman. Apa ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu. Saya tuh kalau sama teman itu kayaknya nggak nyaman gitu. Saya tuh kayaknya nggak sepaham juga sama teman-teman. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang membuat kamu tidak nyaman sehingga tidak mau bekerja sama? Begini, Bu. Ketika saya bekerja sama dengan teman, ada saja teman yang tidak cocok dengan pendapat saya. Contohnya Aisyah tuh, Bu. Tidak sependapat dengan jawaban saya. Akhirnya saya mengalah karena saya menghargai Aisyah itu, Bu. Tapi kalau saya mengikuti jawaban mereka, saya takut salah. Satu kali saya mengalah, tapi setelah lebih dari 2 kali, saya memutuskan untuk memisahkan diri aja. Oh, begitu. Seharusnya tidak boleh begitu, Vivin. Semuanya harus diselesaikan. Jadi, untuk penyelesaiannya, Vivin akan melakukan apa? Ya, kalau Vivin mah maunya bisa bekerja sama gitu, Bu, sama mereka. Tapi kan kalau merekanya tidak mau, jawabannya yang dikira Vivin salah, jadinya akhirnya ya udah aja lah terserah mereka gitu, Bu. Vivin mah yakinnya benar jawabannya seperti ini gitu, nggak sesuai gitu, nggak sependapat sama mereka, Bu. Oh, begitu. Kalau boleh Ibu tahu, apa yang kamu lakukan agar kembali lagi terjalin kerjasama dengan kelompok kamu? Bisa dengan ini ya, Bu ya. Kayaknya kalau mengajak mereka diskusi bareng gitu, agar kita tuh kompak gitu kelompoknya, Bu. Jalin komitmen lah bareng-bareng. Kalau yang kita lakukan itu diskusi gitu kan. Ya nggak boleh saling saya benar. Saya kan bingung ya, Bu. Mungkin saya juga harus lebih sabar juga, menyelaraskan pemikiran saya juga, dan mereka tuh supaya menerima kesepakatan bersama dengan pertimbangan jawaban mana yang paling benar gitu. Oh, begitu.
setelah Ibu cermati, kamu dan teman-teman itu mungkin hanya butuh waktu. Mungkin Vivin butuh waktu untuk memutuskan kerjasama, misalnya tentukan hari, kira-kira teman-teman Vivin semuanya sempat untuk berunding, kemudian menyamakan pemikiran dengan teman-teman gitu. Jadi saling mengisi, tidak ada yang saling menyalahkan dan membenarkan. Nah, dari situ Ya. carilah alasan teman-teman Vivin. Apakah ide Ibu atau Ibu bisa diterima? Iya, Bu. Kayaknya betul ya, Bu ya. Saya perlu juga tuh mencari waktu yang baik untuk musyawarah dengan mereka. Terus kemudian saya tuh kan akan mengubah cara mengerjakan tugasnya itu dengan baik agar diterima oleh teman-teman. Oh, begitu. Selain itu, ada lagi tidak yang kira-kira bisa membuka pemikiran teman-teman begitu? Kayaknya mungkin saya akan coba membuka forum, Bu, forum pendapat gitu. Jadi di situ di si forum itu tuh teman-teman bisa mengungkapkan kesulitan apa yang mereka alami, seperti itu, Bu. Kalau memang demikian, apakah Vivin perlu bantuan seseorang agar mereka mau bekerja sama kembali? Kayaknya perlu, Bu. Soalnya kadang kalau Vivin yang ngomong suka nggak didengerin sih, Bu. Jadi Vivin perlu ada satu orang gitu yang bisa ngebantu mereka untuk mau berunding sama Vivin. Contohnya Pak Makmun, contohnya Makmun tuh, Bu. Makmun itu lumayan lah, dia tuh kalau pendapatnya itu selalu didengar sama teman-teman. Jadi Makmun bisa saya jadikan sebagai mediator penyelesaian masalah ini kayaknya ya, Bu ya. Baguslah gitu. Kalau dari teman, Makmun, selain kalau dari pihak teman, kira-kira ada yang bisa membantu lagi tidak? Mungkin Bu Guru kali. Bu Guru bisa bantu Vivin nggak? Karena mungkin kadang menyamakan persepsi itu susah ya, Bu. Kadang menurut saya benar, mereka enggak juga. Misalnya kadang menurut mereka benar, tapi saya enggak kurang setuju juga gitu. Jadi memang harus ada penengahnya juga sih, mungkin dari guru yang meluruskan itu membimbing kami gitu, Bu. Ya, Ibu bisa saja membantu, tapi Ibu bukan guru mata pelajarannya. Jadi mungkin Ibu juga akan menyampaikan kembali kepada guru mata pelajaran di mana Vivin mendapatkan tugas tersebut. Ya, jadi Ya, Bu. nanti Ibu akan sambungkan kata pesan dari Vivin ke Pak Jojo. Nah, nanti selanjutnya Vivin boleh kembali mengungkapkan keluhannya kepada Pak Jojo agar kesannya bukan Ibu membela Vivin sendiri, karena di sini Ibu harus bersifat adil juga pada mahasiswa lainnya. Apakah Vivin bersedia menyempatkan waktu untuk mencari solusi dengan Pak Jojo? Baik, Bu. Ya, Bu. Ya, kalau demikian, kalau misalnya Vivin sudah curhat atau sudah mengeluarkan keluhannya kepada Pak Jojo, insya Allah kalau lewat suara wali kelas atau guru mata pelajaran, apa yang jadi keluhan Vivin itu seolah-olah bukan menuduh seseorang tidak mau bekerja sama atau malas. Jadi kesannya itu menasehati seluruh siswa di kelas tersebut. Jadi semuanya diberi semangat, diberi arahan sesuai dengan kesepakatan kelas, kesepakatan kerja kelompok agar terjalin kerjasama lagi dan pembelajaran berjalan sesuai dengan tugasnya.
Iya, Bu. Apakah itu Vivin ada yang ingin diungkapkan lagi atau masih ada keluhan lagi? Iya, Bu. Mungkin Vivin emang ya harus lebih banyak bermusyawarah ya, Bu, dengan teman-teman supaya Vivin bisa lebih baik lagi dalam bekerja sama dengan teman-teman gitu. Mungkin Vivin harus banyak mengalah juga, harus bisa berbaur juga dengan teman-teman seperti itu ya, Bu ya. Ya, cobalah Vivin gali apa alasan teman Vivin, misalnya Aisyah atau Anne, itu kenapa mereka tidak mau mengerjakan tugas. Barangkali ada alasan tersendiri begitu. Lain ketika lagi santai atau ketika lagi dalam kondisi baik, itu ajaklah mereka ngobrol secara pribadi. Adakah alasan lain kenapa cara bersama? Barangkali dia tidak mampu ataukah dia punya kesibukan. Nah, kalau misalnya diajak ngobrol baik-baik, mungkin mereka bisa menerimanya. Apakah seperti itu bisa diterima, Vin? Iya, Bu. Itu udah bagus, Bu. Terima kasih ya, Bu. Saya yakin Vin mampu karena di sini Ibu lihat Vivin yang paling mampu menguasai pembelajaran. Jadi setidaknya Vivin tidak bekerja sendiri. Yang namanya juga kerja kelompok. Jadi kalau misalnya bekerja sendiri itu Vivin akan capek sendiri. Yang dapat yang nilainya bagus Vivin, tapi yang tidak mau susah. Ya. Tapi kalau kerjasama, Vivin bisa menularkan ilmunya ke teman-teman lain, akhirnya teman-teman lain juga menjadi bisa. Nah, jadi mereka merasa hargai juga, mau hasilnya sedikit, mau hasilnya bagus, semuanya turut dalam kerja kelompok. Jadi saling mengisi. Kalau misalnya tidak bisa mengisi bagian penulisan misalnya, bisa disuruh kerjasama dan pembelajaran kelompok akan berhasil sampai tepat dilaporkan pada harinya. Itu saja mungkin dari saran dari Ibu. Selanjutnya, kapan Vivin bisa melakukan tindakan? Mungkin secepatnya ya, Bu. Supaya tugasnya juga selesai dengan baik ya, Bu. Jadi saya akan menyesuaikan diri dengan mereka. Insya Allah, Bu, saya akan melakukan yang tadi menjadi komitmen Vivin untuk memperbaiki dalam bekerja kelompok. Terima kasih ya, Bu, atas bimbingannya. Sama, semangat Vivin. Terima kasih, Bu. Semoga berhasil. Assalamualaikum. Salam. Baik Ibu Nung sebagai coach dan Bu Pipin sebagai coach. Untuk kasus satu tadi yang tentang seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya, yang selalu berusaha memiliki alasan seperti tidak cocok, misalnya dia lebih memilih bekerja sendiri. Hasil tugasnya memang secara mandiri itu bagus. Nah, dengan model lembar observasi proses praktik coaching yang tadi Ibu sampaikan, Ibu Inung sudah menggunakan model Tirta. Nah, misalnya yang pertama tentang tujuan menyampaikan tujuan coaching. Nah, tadi sudah muncul pertanyaan, misalnya, Pipin, apakah hari ini ada waktu Ibu untuk mau ngobrol-ngobrol? Artinya memancing sebuah tujuan dari permasalahan. Nah, terus dari hasil identifikasi tentang pertanyaan umpan balik, ini di sini sudah muncul pertanyaan, misalnya, Ibu Pipin dengar kamu kesulitan berbaur dengan teman-teman, apa yang bisa Ibu bantu? Misalnya ada lagi, kalau boleh Ibu tahu apa yang membuat kamu tidak nyaman bekerja sama dengan teman-teman. Ini juga sudah masuk kategori dari identifikasi praktek coaching model Tirta.
Terus di rencana aksi juga Ibu Nung sudah memancing dengan kalau boleh tahu, Ibu tahu apa yang bisa kamu lakukan agar dapat bekerja sama dengan teman-teman. Nah, ini juga muncul dari rencana aksinya, yaitu tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik. Terus juga ada pertanyaan lagi, kira-kira apa yang bisa kamu lakukan agar teman atau kamu dapat bekerja sama. Ini di sini muncul pertanyaan umpan balik agar membuat si anak itu memberikan jawaban-jawaban alasan-alasannya atau rencana aksinya apa yang bisa dilakukan. Terus untuk tanggung jawabnya sendiri dalam percakapan tadi, Bunung sudah memberi pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana seperti contoh, baik, apakah untuk menyelesaikan masalah ini kamu perlu bantuan seseorang? Siapa kira-kira yang kamu bisa percaya agar dapat membantu permasalahan ini? Nah, alhamdulillah ini semuanya sudah mewakili dari proses praktek coaching model Tirta. Selamat Bunung sudah melewati. Kira saya dan saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.